Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 46. Sebetulnya, hal ini amat menyakitkan hati dua orang itu, namun karena mereka mempunyai dendam dan rencana yang lebih besar, maka mereka juga tidak menegur murid mereka. Akan tetapi, ketika Sabutai merubah siasat dan agaknya mau berdamai dengan Kaisar, bahkan hendak menarik mundur tentaranya yang tadinya sudah berhasil maju sampai ke pintu gerbang kota raja, hati dua orang kakek dan nenek itu kecewa bukan main. Maka mereka lalu hendak berusaha sendiri untuk membalas dendam. Mereka kini sudah mendengar bahwa musuh besar mereka, Kehu, telah meninggal dunia. Maka mereka hendak menumpahkan dendam mereka kepada para pembantu dan para sahabat Tehu, dan satu di antaranya yang paling terkenal adalah Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai. Karena itulah maka mereka menahan Siang Po Kiam dengan maksud memancing Chia Keng Hong datang ke tempat mereka untuk dibunuh sebagai wakil Tehu. Kalau di waktu Sabutai mengadu kepandaian para tokoh yang bermusuhan, kedua orang ini tidak turun tangan membunuh Chia Bun Hou dan Yap In Hong adalah karena mereka masih segan terhadap murid mereka sendiri yang tentu saja dibantu oleh ribuan orang pasukan, pula mereka tidak ingin bermusuhan dengan murid mereka sendiri. Selain itu, melihat pukulan Tiante Xinjiang yang dilakukan oleh Bun Hou, kemudian mereka melihat pula pukulan sakti itu pula dipergunakan oleh In Hong biarpun belum sempurna, mereka berdua agak jerih. Bukan jerih menghadapi orang-orang muda itu, melainkan jerih kalau pendeta Kok Beng lama juga akan muncul. Padahal, mereka sedang melatih diri dan belum selesai dengan latihan itu, latihan kekebalan yang akan sanggup menghadapi Tiante Xinjiang atau pukulan apapun juga. Setelah Sabutai mengundurkan diri, mereka pun meninggalkan murid itu dan membawa Siang Po Kiam menuju ke lembah naga di tepi sungai Luan Ho yang berada di kaki pegunungan Hing An San, di luar tembok besar. Di sini mereka melanjutkan latihan mereka dengan tekun sampai akhirnya mereka berhasil dengan ilmu mereka yang baru, yaitu ilmu kekebalan yang amat luar biasa, yang hanya mampu dikuasai oleh orang-orang yang darahnya beracun seperti mereka. Setelah menguasai ilmu ini, barulah mereka menjadi berani dan untuk melampiaskan dendam mereka tanpa mengharapkan bantuan pasukan Sabutai yang telah berbaik dengan kerajaan Beng, mereka mencari gara-gara dan hendak membikin kacau kerajaan Beng dengan membunuh Kaisar Cheng Tung. Pertama-tama mereka hendak lakukan ini untuk menghukum Kaisar yang mereka anggap telah merendahkan dan menghina murid mereka dengan menjinai istrinya, dan kedua untuk memancing agar para panglima Beng Tiao mencari mereka untuk mereka bunuh semua. Demikianlah rencana pembalasan mereka terhadap Panglima Tehu yang sudah tidak ada lagi itu. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli masih mendekam di balik semak-semak untuk meneliti keadaan. Beberapa kali mereka melihat berkelebatan pengawal Qin Yui dan setiap kali mereka ini meronda lewat di taman itu, paling banyak mereka hanya berdua, bahkan kadang-kadang hanya seorang saja. Di samping mereka, ada pula pengawal-pengawal biasa yang meronda bergerombol 6 orang membawa lentera dan kentongan. Mereka berunding sebentar setelah menghitung jarak waktu antara perondaan para pengawal Qin Yui. Mereka bersiap-siap, berindap-indap mendekati lorong kecil yang selalu dipakai oleh pengawal-pengawal Qin Yui yang meronda. Tak lama kemudian, tepat pada waktu seperti yang mereka perhitungkan, berkelebat dua bayangan pengawal Qin Yui dan dua orang kakek dan nenek itu pun menerkam dari balik semak-semak pohon kembang. Dua orang Qin Yui terkejut sekali, berusaha mengelak dan menangkis. Namun bagi kakek dan nenek itu, gerakan mereka terlampau lamban dan jari-jari tangan kakek dan nenek iblis itu telah menusuk masuk ke dalam leher dua orang Qin Yui itu sehingga mereka itu tewas tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Mayat mereka lalu dilempar ke dalam semak-semak dan dua orang kakek dan nenek itu cepat berlari meninggalkan taman menuju ke bangunan-bangunan istana, tidak berani meloncat naik melainkan mendekam di dalam bayangan gelap menanti kesempatan selanjutnya. Sementara itu, di dalam kamarnya, In Hong masih duduk membaca buku. Setelah berada di dalam istana, dia memperoleh kesempatan banyak untuk membaca, karena di situ tersedia banyak sekali buku-buku kuno yang amat menarik hatinya. Dia dahulu diajar membaca oleh gurunya dan hanya sedikit memperoleh kesempatan membaca, dan baru sekarang dia memperoleh kesempatan, dan karena dia leluasa dan boleh keluar masuk di seluruh bagian istana, maka dia dapat pula memasuki gedung perpustakaan untuk memilih buku yang disukainya. Karena dia memang kurang pekerjaan selama tinggal di istana, maka dia banyak membaca dan mulailah terbuka hati dan pikiran In Hong betapa selama ikut dengan gurunya dia telah hidup secara liar dan betapa ganasnya watak gurunya dan para anak buah Giok Hong Pang.
Banyak hal-hal di dalam kitab-kitab yang ditemukan dan yang menyadarkan pikirannya, membuat dia seringkali termenung dan mulailah dia merasa menyesal akan pengaruh-pengaruh yang ditanamkan gurunya ke dalam dirinya sehingga dia dahulu membenci dan menjauhkan diri dari kakaknya. Sekarang dia melihat betapa kakaknya telah mengalami derita kehidupan yang hebat, selain kematian istrinya yang tercinta, kehilangan putrinya, juga adik kandung yang dicari-carinya itu setelah bertemu bersikap jauh daripada manis kepadanya. Dia merasa girang bahwa dalam pertemuan terakhir dengan kakaknya itu dia telah memperlihatkan sikap manis. Tiba-tiba terdengar kentongan dipukul bertalu-talu, tanda bahwa ada bahaya mengancam di istana. Tanda bahaya ini dibunyikan oleh para penjaga dan pasukan Kimiwi yang menemukan mayat-mayat di atas menara penjaga dan di dalam taman. Gegerah seluruh istana. Mendengar tanda bahaya ini, In Hong melempar buku yang dibacanya ke atas meja. Sekali tangannya bergerak dia memadamkan lampu-lampu dan lilin-lilin penerangan di kamarnya kemudian dia meloncat keluar melalui jendela dan langsung menuju ke istana di mana terdapat kamar kaisar. Yang lain-lain dia tidak peduli, akan tetapi keselamatan kaisar harus dijaganya. Karena itulah dia berada di istana, dan dia diangkat menjadi putri pelindung kaisar. Dengan gerakan seperti seekor burung walet cepat dan ringannya, In Hong berloncatan dan tidak memperdulikan para anggota pasukan Kimiwi yang berebutan dengan panik. Dia langsung berlari ke arah kamar kaisar. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia melihat mayat-mayat berserakan di depan kamar kaisar. Mayat-mayat para pengawal Kimiwi yang bertugas jaga di sekitar tempat itu, bahkan kini dia mendengar suara orang bertempur di depan kamar itu. Karena tempat itu agak gelap, dia hanya melihat dua bayangan dikeroyok oleh 5 orang Kimiwi. Karena dia khawatir akan keselamatan kaisar, In Hong cepat melompat dan sambil melompat dia mendorong jendela kamar. Pada saat itu, dia mendengar pekik beruntun dan 5 orang Kimiwi itu roboh semua sedangkan 2 bayangan itu telah menerjang pintu kamar kaisar. Sing sing sing. Tampak sinar-sinar berkelebatan ke arah kaisar yang duduk dengan tenang di atas pembaringan. Melihat ini, In Hong cepat menubruk ke depan, kedua tangannya bergerak dengan pengerahan tenaga Tiante Xinjiang dan 3 batang pisau terbang runtuh ke atas lantai, patah-patah. Sri Baginda, cepat lari. In Hong berseru kaget ketika mengenal bahwa yang masuk melalui pintu kamar yang sudah terbongkar itu bukan lain adalah 2 orang kakek dan nenek guru Sabutai, yaitu Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli yang dia tahu amat lihai itu. Maka dia cepat menghadang di tengah kamar dan berteriak agar kaisar melarikan diri. Hehehe, kiranya engkau adalah bocah Yap itu. Jangan kira aku takut menghadapi pukulanmu itu. Hek Hiat Moli terkekeh dan menubruk ke depan, kukunya yang panjang mencengkeram ke arah dada In Hong. Cengkeraman ini cepat dan kuat sekali, dan jelas bahwa kuku-kuku panjang itu mengandung racun yang berbahaya. Akan tetapi In Hong yang mengkhawatirkan keselamatan kaisar, tidak melayani nenek ini melainkan cepat dia meloncat ke arah kaisar yang telah ditubruk oleh kakek muka putih itu dengan pukulan dahsyat, sedangkan kaisar hanya diam saja seolah-olah menanti datangnya maut. Des! Tubuh In Hong terlempar ketika dia menangkis pukulan dahsyat itu, akan tetapi si kakek muka putih juga terjengkang. Sri Baginda, cepat lari! In Hong berseru lagi. Akan tetapi kaisar yang duduk di atas pembaringan itu tidak bergerak, enak-enak saja sehingga In Hong makin bingung dan cepat dia meloncat ke depan kaisar dan menangkis hantaman Hek Hiat Moli. Duh! Kembali tubuh In Hong terlempar dan bergulingan sedangkan tubuh nenek itu pun roboh bergulingan. Ternyata bahwa dalam melawan kakek itu tenaga In Hong kalah kuat setingkat, akan tetapi melawan nenek itu tenaga mereka seimbang. Hanya kagetnya, agaknya 2 orang kakek dan nenek itu tidak terpengaruh oleh tangkisan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga Tiante Xinjiang yang telah dilatihnya dengan hebat selama ini. Agaknya mereka memiliki kekebalan terhadap hawa pukulan sakti itu. Selagi In Hong meloncat bangun, dia telah diserang oleh kakek muka putih dengan pukulan-pukulan yang dahsyat. Terpaksa dia mengelak ke sana-sini dan kadang-kadang menangkis, akan tetapi kini kaisar tidak terlindung sama sekali. Lari! Lari! Teriaknya, akan tetapi kaisar itu tetap saja duduk dan nenek muka hitam sudah menghantamkan tangan kirinya yang ampuh ke arah kepala kaisar. Celaka! In Hong berteriak ngeri. Krak! Kepala kaisar itu pecah berantakan dan dari dalam kepalanya menyambar belasan jarum dan paku-paku ke arah pemukulnya, si nenek itu. Ai!
Nenek itu terkejut dan cepat melempar tubuh ke belakang, namun tetap saja sebatang jarum memasuki mata kirinya membuat dia menjerit-jerit kesakitan dan marah sekali. Kiranya, Kaisar, itu hanya sebuah patung mirip Kaisar yang duduk di pembaringan dan di dalam kepalanya terkandung senjata-senjata rahasia itu. Sesungguhnya robot macam itu adalah hasil ciptaan mendiang Panglima Tehu dan sejak dulu setiap orang Kaisar memilikinya beberapa buah untuk menyelamatkan diri. Tadi, begitu mendengar suara ribut-ribut dan tanda bahaya, Kaisar sudah menyelinap dan menyembunyikan diri di kamar rahasia, meninggalkan robot itu di kamarnya dan sekarang, robot ciptaan mendiang Panglima Tehu itu masih mampu melukai seorang nenek selihai Hekiat Moli. Biarpun orangnya sudah meninggal dunia, namun ciptaannya masih sedemikian hebatnya, maka dapat dibayangkan betapa tingginya tingkat kepandaian Panglima yang disohorkan orang seperti Dewa Saktinya itu. Para Panglima, hayo bantu putri pelindung Kaisar. Terdengar suara Kaisar, dan kakek bersama nenek itu bingung karena suara ini terdengar dari mana-mana, dari atas bawah depan belakang dan kanan kiri dan mereka mengenal suara Kaisar ini. In Hong girang bukan main melihat bahwa yang dipukul hancur kepalanya itu hanya sebuah arca, maka sambil tersenyum dia berkata, "Kakek nenek iblis, kalian telah gagal." Bukan main marahnya nenek Hekiat Moli. Matanya yang kiri masih terasa nyeri bukan main biarpun dia telah mencabut jarumnya dan mata itu tentu buta. "Keparat jahanam, engkau yang menggagalkan kami." "Dia putri pelindung Kaisar." Kita tangkap saja dia." Pekiat Moko berseru marah dan nenek itu sudah mendahului menubruk ke arah In Hong. "Des!" In Hong menyambutnya dengan pukulan Tiante Xinjiang dan biarpun nenek itu menangkisnya, namun pukulan itu tepat mengenai pundak nenek itu. Nenek itu terpelanting roboh akan tetapi meloncat bangkit kembali. In Hong terbelalak, hampir tidak percaya. Pukulannya tadi hebat sekali dan biarpun dia sendiri mengenal ilmu kekebalan yang bernama Tiat Posan, baju besi, namun ilmu kekebalannya pasti tidak akan mampu menghadapi pukulan yang dilakukan dengan ilmu Tiante Xinjiang. Akan tetapi nenek ini yang terkena pukulan pada pundaknya, seolah-olah tidak merasakan sesuatu dan sudah mencelat bangun kembali. Maklumlah dia bahwa nenek ini memiliki kekebalan luar biasa dan andai kata tadi jarum dari dalam kepala Kaisar itu tidak tepat memasuki mata, agaknya juga tidak akan melukai nenek itu. "Hehehe, itukah pukulan dari si lama keparat? Kami tidak takut, hehehe." Nenek itu tertawa dan Pekiat Moko kini menubruk untuk menangkap In Hong. Tentu saja In Hong tidak sudi ditangkap dan ketika kakek itu menubruk, dia cepat mengerahkan seluruh tenaganya dan menghantamkan kedua tangannya beruntun ke arah dada dan lambung kakek itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Des! Pukulan Tiante Xinjiang menggetarkan kamar itu dan tepat mengenai dada dan lambung, akan tetapi kakek itu sama sekali tidak menangkisnya, malah cepat menangkap dua pergelangan tangan In Hong yang tak sempat mengelak karena kedua lengannya ditangkap pada saat sedang memukul tadi. Plak! Sebelum In Hong sempat melepaskan kedua lengannya, tengkuknya disambar oleh tangan kiri Hekiat Moli dan seketika tubuhnya menjadi lemas tak mampu bergerak. Pada saat itu, belasan orang perwira dan Panglima Kim Yui berserabutan masuk dari pintu dan jendela. "Moko, kau pondong dia," teriak Hekiat Moli sambil melemparkan tubuh In Hong kepada kawannya. Pekiat Moko menerima tubuh yang lemas itu dan memanggulnya, kemudian dia bersama kawannya menerjang ke depan, ke arah para perwira Kim Yui yang mengepung dengan pedang di tangan. "Awas, jangan sampai mengenai tubuh putri pelindung Kaisar," teriak seorang panglima dan hal ini benar-benar merupakan rintangan hebat bagi para perwira dan panglima itu. Dua orang kakek dan nenek itu gerakannya dahsyat sekali dan begitu mereka menerjang, terdengar pedang berkerontangan dan terlempar ke kanan kiri disusul robohnya 4 orang perwira yang tewas seketika terkena pukulan-pukulan beracun. Kakek dan nenek itu cepat melompat ke atas genteng. "Kejar!" Para perwira itu berloncatan naik dan terjadilah kejar-mengejar di atas genteng bangunan-bangunan istana yang amat luas itu. Namun gerakan kakek dan nenek itu memang hebat sekali, ginkang mereka jauh lebih sempurna daripada para perwira Kim Yui sehingga mereka cepat menghilang ke arah tembok istana. "Jangan lepas senjata rahasia atau anak panah. Jangan. Yap-lihap di pondongnya, jangan sampai terkena dia sendiri. Jangan lukai putri pelindung Kaisar."
Karena teriakan-teriakan ini, maka para penjaga yang sudah siap dengan barisan anak panah pun tidak berani menggunakan anak panah dan hanya para panglima yang berkepandaian tinggi saja menyambitkan senjata-senjata rahasia mereka ke arah kaki kedua orang itu. Namun dengan mudah kakek dan nenek itu mengelak atau menendangi senjata-senjata rahasia yang menyambar kaki mereka, bahkan ada pula yang mengenai kaki mereka, akan tetapi agaknya tidak mereka rasakan sama sekali. Melihat bahwa In Hong ternyata merupakan orang penting, Pek Hiat Moko menjadi girang sekali dan dengan enaknya dia memegang kedua kaki In Hong dan memutar-mutar tubuh darah itu ketika dia dan temannya keluar dari tembok istana dan tidak ada seorang pun pengawal yang berani menyerang mereka. Dengan perisai hidup istimewa ini, akhirnya kakek dan nenek itu menghilang di telan kegelapan malam dan dapat lolos dari kota raja dengan amat mudahnya. Yang terdengar hanya suara rintihan dan keluhan nenek yang mata kirinya buta itu. Akan tetapi suara ini pun segera menghilang dan para pengawal sibuk mencari dan mengejar ke sana kemari tanpa tujuan tertentu karena bayangan dua orang itu telah lenyap. Peristiwa itu menggegerkan istana dan ketika kaisar mendengar bahwa In Hong diculik oleh kakek dan nenek itu, dia marah sekali dan memerintahkan kepada kepala pasukan pengawal Qin Yui yang bernama Li Qin untuk mengerahkan tenaga pengawal dan mencari darah itu sampai dapat. Dengan perisai hidup istimewa ini, akhirnya kakek dan nenek itu menghilang di telan kegelapan malam dan dapat lolos dari kota raja dengan amat mudahnya. Yang terdengar hanya suara rintihan dan keluhan nenek yang mata kirinya buta itu, akan tetapi suara ini pun segera menghilang dan para pengawal sibuk mencari. Kakek dan nenek itu adalah guru-guru Sabutai, antara lain kaisar yang marah itu berkata, "Kami akan mengirim surat kepada Sabutai dan menegurnya. Kalau dia yang menyuruh kakek dan nenek itu menyerbu ke sini, akan kami gempur dia." Peristiwa itu benar-benar mengejutkan dan menggegerkan istana. Bagaimana dua orang saja, seorang kakek dan seorang nenek yang seperti iblis, dapat memasuki istana dan membunuh 10 orang penjaga dan 12 orang pengawal Qin Yui, memasuki kamar kaisar dan nyaris membunuh kaisar, bahkan menculik putri pelindung kaisar yang mereka kenal sebagai seorang dara yang amat lihai. Sungguh mengejutkan sekali dan selain Panglima Qin Yui Li Qin yang berusaha mati-matian untuk mencari jejak dua orang kakek dan nenek itu, juga mulai saat itu penjagaan di istana diperketat, bahkan didatangkan bala bantuan barisan dari luar kota raja untuk menjaga keamanan di kota raja. Mereka berempat duduk menghadapi meja di luar kamar tahanan itu dan beberapa kali mereka sambil makan minum memandang ke arah tubuh In Hong yang menggeletak tak sadarkan diri di atas lantai kamar tahanan. Kamar tahanan itu berukuran 3 kali 3 meter, seluruhnya terbuat dari dinding baja yang amat kuat dan pintunya juga terbuat dari baja tebal dan kokoh, hanya ada jeruji besi sebagai jalan hawa dan jendela yang lebarnya tak mungkin dipakai meloloskan diri andai kata jeruji-jeruji itu dapat dipatahkan-patahkan sekalipun. Seekor gajah pun tak mungkin dapat membobol keluar jika dimasukkan dalam kamar tahanan ini. "Moko, kenapa kalian berdua dengan Molly bersusah payah membawa darah ini ke sini dan menahannya? Mengapa tidak dibunuh saja bocah yang amat berbahaya itu?" Hek Isiankou bertanya dengan nada tidak puas karena sesungguhnya nenek berpakaian serba hitam ini amat membenci In Hong yang telah menewaskan sahabat dan kekasihnya, yaitu Wahwa Qinjin. Pek Hiat Moko tertawa. "Banyak sekali sebab-sebabnya mengapa kami belum membunuh dia, Xiankou. Coba kami ingin menguji kecerdikan Hek Isiankou dan Bo Taisu. Apakah kalian berdua mengerti dan dapat menebak apa sebab-sebab itu? Karena dia telah menggagalkan kalian membunuh kaisar maka kalian hendak menyiksanya dulu sebelum membunuhnya," jawab Hek Isiankou. "Hahaha, itu hanya satu di antara sebab-sebab yang kecil saja," kini Hek Hiat Moli yang berkata. Bo Taisu berpikir sejenak, kemudian berkata dengan suaranya yang tenang. "Kalian hendak memancing datangnya para pembesar Beng Tiao dengan umpan darah ini di sini." "Bagus. Memang benar sekali. Masih ada lain-lain lagi," kata Pek Hiat Moko. "Aha, setan tua." Hek Isiankou berkata. "Tentu kau hendak menjadikan dia semacam sandera agar kau dapat menguasai ketua Qin Lingpai dan yang lain-lain kalau mereka muncul." Kami tidak takut menghadapi mereka, tanpa sandera pun. Akan tetapi pikiranmu itu bagus juga, Xiankou, dan mungkin sekali boleh dipergunakan kalau perlu." Hek Hiat Moko teringat betapa ketika dia dan Molly meloloskan diri dari istana, kiranya tidaklah akan demikian mudah kalau saja mereka tidak dilindungi oleh keselamatan In Hong. Andai kata mereka tidak membawa lari gadis itu, agaknya belum tentu mereka akan dapat meloloskan diri dari istana yang dijaga ketat itu.
Akan tetapi itu semua bukan sebab-sebab yang mutlak. Pinto, aku mengerti sekarang, tiba-tiba Bo Taisu berkata setelah berpikir sejenak. Kalian sudah tahu bahwa nona ini adalah murid ketua Giok Hongpang, dan melihat kelihayan nyonya itu, tak dapat disangsikan lagi bahwa dialah yang dahulu berhasil memperoleh pusaka bokor emas yang diperebutkan itu. Maka sekarang kalian tentu hendak memaksanya mengaku untuk mendapatkan pusaka itu? Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli saling pandang, agaknya terkejut dan kagum mendengar tebakan yang memang tepat itu. Kemudian Pek Hiat Moko tertawa dan menggerak-gerakkan tangannya. Hahaha, memang pantaslah kalau Bo Taisu menjadi seorang tokoh tersembunyi di timur yang amat sakti. Kiranya selain memiliki ilmu kepandaian tinggi, juga memiliki kecerdasan istimewa. Akan tetapi, apakah kalian berdua tahu apa hubungan kami dengan bokor emas itu? Apakah kalian yang mungkin dahulu ikut pula mencari bokor emas tahu akan riwayat bokor emas itu? Bo Taisu dan Hek Isian Kou terus terang mengatakan tidak tahu dan memang sejak pusaka itu diperebutkan orang belasan tahun yang lalu sehingga menggegerkan dunia Kang Ou, tidak ada orang tahu dari mana asal mulanya pusaka itu. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa Panglima Tehu kehilangan pusaka bokor emas yang katanya mengandung harta kekayaan dan ilmu-ilmu silat yang tinggi. Ketahuilah bahwa bokor emas itu sesungguhnya adalah milik kami. Keterangan ini mengejutkan hati Bo Taisu dan Hek Isian Kou, juga Yap In Hong yang telah siuman itu ikut mendengarkan sejak tadi dan menjadi kaget dan heran. Dia diam-diam saja masih rebah terlentang di atas lantai akan tetapi dia ikut mendengarkan dengan penuh perhatian karena biarpun dia tahu bahwa gurunya adalah pewaris ilmu-ilmu dari bokor emas itu, namun dia pun tidak pernah mendengar akan riwayat bokor emas itu, bahkan mungkin gurunya sendiri pun tidak mengetahui. Karena pernah beberapa kali gurunya menyebut-nyebut bokor emas itu sebagai milik Panglima Tehu yang hilang dan diperebutkan dan akhirnya berkat kecerdikan gurunya, bokor itu terjatuh ke tangan gurunya. Milik kalian? Bo Taisu yang menjadi terkejut memandang tajam, penuh kesangsian. Di seluruh dunia Kang Ou telah terkenal bahwa bokor itu milik Panglima Tehu. Kenapa kini diaku oleh dua orang tokoh yang merupakan orang-orang asing dari Sailan ini? Akan tetapi semua orang mengira bahwa pusaka itu milik mendiang Panglima Tehu yang dilarikan oleh anak buahnya dan kemudian lenyap lalu diperebutkan. Benar, akan tetapi tentu engkau belum tahu dari mana Tehu mendapatkan pusaka itu, bukan? Dia merampasnya dari kami. Manusia pengecut dan pembohong besar. Tiba-tiba In Hong tak dapat menahan kemarahannya mendengar ucapan itu. Kalian berdua selain pengecut, juga pembohong. Kalau benar pusaka itu milik kalian, tentu semua isinya yang menjadi rahasia berada di Sailan, bukan di daratan sini. Mendengar ucapan In Hong yang sudah duduk itu, Bo Taisu dan Hek Isian Kou membenarkan. Memang demikian, Moko, kata Bo Taisu. Hahaha, kau sudah sadar kembali? Wah, Molly, engkau menang. Ternyata racunku itu hanya bertahan membikin dia pingsan tidak lebih dari 10 hari. Yap In Hong, kau juga ingin mendengarkan tentang bokor emas itu yang terjatuh ke tangan mendiang gurumu. Nah, dengarkan sebelum engkau menyerahkan kembali pusaka itu kepada kami yang berhak memilikinya. Pek Hiat Moko lalu bercerita. Dua orang ini pada puluhan tahun yang lalu telah menjadi sepasang jagoan di Sailan yang tidak ada tandingannya. Selain ilmu-ilmu mereka yang tinggi, juga mereka dipercaya oleh Raja Sailan sehingga mereka memiliki kekuasaan yang besar. Karena kekuasaan inilah maka mereka berdua dapat menguasai sebuah bokor emas yang tadinya merupakan pusaka dari gudang pusaka Raja Sailan. Bokor emas ini dahulu, ratusan tahun yang lalu, ditinggalkan oleh seorang pendeta atau Weisyo Sakti yang ikut dalam rombongan ekspedisi yang dikirim oleh Kaisar Kerajaan Goantiao, yaitu Kerajaan Mongol yang pada waktu itu menguasai Tiongkok, bahkan yang telah menaklukkan Sailan dan semua negara di selatan dan barat. Ketika hendak mengikuti rombongan ekspedisi sebagai utusan kaisar itu, Weisyo Sakti ini meninggalkan harta pusaka dan kitab-kitab ilmu silat miliknya. Disembunyikan di suatu tempat dan ketika dia terserang penyakit hebat dan tahu bahwa dia akan meninggal dunia di Sailan dia lalu menyuruh buat bokor emas itu dan rahasia dari harta pusaka peninggalannya dia ukir di sebelah dalam bokor emas itu. Raja Sailan hanya mengira bahwa bokor emas itu adalah bokor emas biasa akan tetapi dua orang lihai itu segera tahu bahwa bokor itu mengandung rahasia pusaka terpendam yang tentu saja berada di Tiongkok.
Maka mereka menguasai Bokor itu dan pada waktu itu, Panglima Tehu dan pasukannya yang mengadakan perjalanan ekspedisi pula tiba di Sailan. Raja Sailan yang maklum akan kebesaran kerajaan Beng Tiao yang sedang berkembang, menyambutnya dengan baik sehingga tidak terjadi perang. Akan tetapi, Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli yang merasa penasaran itu lalu minggat dari istana, dan membawa banyak barang-barang pusaka berharga, di antaranya adalah bokor emas itu. Mendengar berita ini dari Raja Sailan, Panglima Tehu menjadi tidak senang dan segera mengajak beberapa orang pembantunya untuk melakukan pengejaran. Akhirnya di lereng pegunungan yang sunyi Panglima Tehu dapat menyusul mereka dan terjadilah pertandingan hebat. Panglima Tehu yang berwatak gagah itu melarang para pembantunya mengeroyok dan dia seorang diri menghadapi Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, dua orang tokoh Sailan yang memiliki banyak ilmu pukulan beracun itu. Akhirnya, mereka berdua kalah, bahkan hawa beracun dari pukulan-pukulan mereka membalik dan meracuni diri mereka sendiri. Mereka melarikan diri meninggalkan semua harta pusaka curian itu, termasuk bokor emas itu, dan Tehu tidak mengejar mereka melainkan menyuruh para pembantunya membawa pusaka kembali ke istana Raja Sailan. Raja Sailan girang sekali dan menghadiahkan bokor emas itu kepada Tehu. Sebagai seorang berilmu tinggi, Tehu segera mengenal bokor itu sebagai bokor pusaka yang mengandung rahasia, maka dibawanyalah bokor emas itu pulang ke Tiongkok. Akan tetapi, seorang di antara para pembantunya yang mendengar akan rahasia bokor emas, mencurinya dan melarikan bokor itu sehingga akhirnya bokor itu lenyap di dasar sungai. Berita tentang bokor milik Panglima Tehu tersebar luas dan semua tokoh Kang Ou mencari dan memperebutkannya. Semua itu diceritakan dengan jelas dalam cerita petualang asmara dan akhirnya bokor itu terjatuh ke tangan Yobi Kiok. Panglima Tehu sendiri sampai meninggal dunia belum pernah mengetahui akan pusaka yang dikandung oleh bokor emas itu, demikian pula dua orang jagoan Sailan itu. Tentu saja penuturan Pek Hiat Moko dirubahnya sedikit dan dikatakannya bahwa bokor emas itu adalah milik mereka akan tetapi ketika mereka kalah bertanding melawan Tehu, bokor itu dirampas oleh Tehu. Demikianlah. Pek Hiat Moko mengakhiri ceritanya. Memang kami kalah pada waktu itu oleh Tehu, dan dia merampas bokor yang menjadi milik kami. Sekarang, kami menghendaki kembalinya bokor itu atau lebih tepat lagi, menghendaki semua pusaka yang ditemukan oleh petunjuk rahasia dalam bokor. Bukankah itu sudah adil namanya? Bokor itu adalah milik kami. Memang milik kalian kalau begitu. Hek Isianko mengangguk akan tetapi Bo Uthaisu diam saja. Pek Hiat Moko, engkau sungguh tak tahu malu. Tiba-tiba Inhom berkata. Kau sendiri tadi menceritakan bahwa bokor emas itu bukan milikmu, juga bukan milik mendiang Panglima Tehu, melainkan milik seorang Huesio perantau yang meninggalkannya di Sailan. Berarti tidak ada yang memiliki lagi secara mutlak, atau tidak ada yang berhak lagi. Yang berhak mewarisi adalah dia yang berhasil memperolehnya, dan karena akhirnya mendiang Subo yang memperolehnya, maka mendiang Subo yang berhak. Dan sekarang Subomu telah mati, akan tetapi masih ada kau dan kau menjadi tawanan kami, maka engkau harus mengembalikan semua pusaka itu kepada kami, kata Hek Hiat Moli. Engkau sudah kalah oleh kami, berarti kami yang kini berhak merampas pusaka itu. Tak tahu malu? Kalian mengeroyokku secara curang, bagaimana bisa bilang bahwa kalian menang dariku? Bocah sombong. Kau kira aku tidak mampu mengalahkanmu? Hek Hiat Moli membentak marah. Inhom sudah bangkit berdiri, kepalanya agak pening dan seluruh tubuhnya terasa kaku saking lamanya dia pingsan. Akan tetapi dua orang iblis itu yang menghendaki dia hidup telah memberinya makan di waktu dia dalam keadaan setengah sadar setengah pingsan seperti orang mabok, sehingga kini tenaganya masih tetap terpelihara. Dia merasa kuat menghadapi lawan, maka kini dia menantang. Hek Hiat Moli, kalau benar kau gagah, mari kita bertanding 1 lawan 1, jangan menggunakan kecurangan. Baik, aku ingin menghajar bocah sombong macammu ini. Hek Hiat Moli sudah meloncat bangun. Hati-hati Moli, jangan kena dipancing oleh dia. Perlu apa melayani seorang tawanan yang sudah tidak berdaya lagi, kata Hek Isiankou yang maklum betapa lihainya darah itu. Bo Uthaisu hanya diam saja dan diam-diam dia tertarik karena dia mendengar berita bahwa kini dua orang iblis ini telah menguasai ilmu yang amat hebat, yaitu kekebalan yang membuat tubuh mereka tak dapat dirobohkan oleh pukulan atau senjata yang bagaimana ampuh sekalipun, sehingga mereka seolah-olah tidak bisa mati. Akan tetapi Pek Hiat Moko mengangguk dan berkata,
Boleh kau coba ketangguhanmu terhadap dia, Molly. Akan tetapi hati-hati, jangan kau bunuh dia. Kita masih amat memerlukannya. Aku tahu, jawab Hekiat Molly dan dia lalu menekan sebuah tombol yang menghubungkan dengan alat. Kuncinya terbuka dan dengan mudah dia mendorong pintu kamar tahanan yang terbuat dari baja berat itu terbuka. Keluarlah, bocah sombong. In Hong maklum bahwa dia tidak akan mampu meloloskan diri dari tempat ini sebelum dia mengalahkan 4 orang itu, dan dia tidak tahu apakah di luar rumah besar ini, dari mana dia tidak dapat melihat keluar, tidak terdapat orang-orang lain yang menjadi kaki tangan mereka. Tentu saja dia tidak mau sembrono mencoba untuk melarikan diri, karena selain hal itu berbahaya, juga dia tidak sudi kalau dikatakan takut. Ruangan itu luas dan dengan tenang In Hong lalu berjalan di tengah ruangan itu, lalu membalikkan tubuh menghadap ke arah mereka sambil berkata, "Nah, majulah Hekiat Molly." Hekiat Molly meloncat ke depan In Hong, sejenak dia memandang kepada darah itu dengan penuh selidik, kemudian dia membentak, "Jaga seranganku ini." Dan cepat kedua tangannya bergerak, yang kanan mencengkeram ke arah leher dan yang kiri menghantam ke arah pusar. Gerakannya dahsyat dan cepat, mendatangkan angin bersiut, tanda bahwa nenek itu mempergunakan tenaga yang amat kuat. Namun dengan tenang In Hong menyambut serangan itu, mengelak dari cengkeraman dan tangan kanannya menangkis pukulan tangan kiri lawan, kemudian tiba-tiba tangan kirinya bergerak dari samping secara tidak terduga-duga dibarengi suara angin berdesir kuat. Des! Itulah pukulan Tiante Xinjiang yang amat hebat dan yang tepat mengenai pangkal lengan nenek itu sehingga tubuh si nenek itu terlempar dan bergulingan di atas lantai. Hek Isiankou bangkit berdiri dan wajah Bo Taisu menegang, namun Pek Hiat Moko sambil tersenyum memberi isyarat agar mereka duduk kembali dan tenang saja. Mereka melihat nenek bermuka hitam itu ternyata tidak apa-apa dan sudah meloncat berdiri, lalu menerjang lagi dengan gerakan yang lebih dahsyat dan lebih cepat, menghujani In Hong dengan serangan-serangannya. In Hong kagum bukan main. Memang dia sudah menduga bahwa nenek ini memiliki kekebalan yang amat hebat, sehingga hantaman dengan Tiante Xinjiang tidak merobohkannya. Padahal nenek itu sekarang telah buta mata kirinya, namun serangan-serangannya masih cepat dan kuat dan kekebalannya agaknya juga tidak berkurang. Dan melihat betapa serangan-serangan nenek itu berbahaya sekali, dia pun lalu mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk menangkis dan mengelak, mainkan ilmu silat yang dilatih dari gurunya, ilmu silat tinggi yang gerakannya aneh. Bo Taisu yang memperhatikan semua gerakan In Hong, menjadi kagum. Ada dasar-dasar ilmu silat dari Xiao Limpai di dalam gerakan silat In Hong, akan tetapi telah berubah banyak sekali sehingga dia tidak dapat mengenalnya. Itulah agaknya ilmu simpanan yang menjadi rahasia dari bokor emas, pikirnya dan memang hebat ilmu itu. Seorang gadis semuda itu dapat menghadapi serangan-serangan seganas serangan Hekiat Molly dengan baik dan hal ini sudah membuktikan bahwa ilmu silat yang didapat dari pusaka bokor emas itu adalah ilmu silat pilihan yang tinggi tingkatnya. Plak! Du! Tubuh nenek itu terhuyung. 2 kali dia terkena pukulan, pertama tengkuknya kena ditampar dan kedua perutnya kena dihantam oleh In Hong. Kalau orang lain yang terkena satu saja dari 2 pukulan itu tentu roboh, akan tetapi nenek itu hanya terhuyung, bahkan masih dapat terkekeh mengejek dan langsung menubruk lagi. In Hong mulai merasa serem. Nenek ini bukan manusia agaknya. Belum pernah dia mendengar akan kekebalan sehebat itu, apalagi menyaksikannya. Karena ternyata bahwa ilmu silat yang dimainkan oleh In Hong lebih lihai sehingga tampak sekali dia menguasai pertandingan itu dan lebih sering dapat memukul lawan, maka semua orang yang menonton pertandingan itu makin kagum. Pek Hiat Moko mengelus jenggotnya. Kalau dia dapat menguasai ilmu silat yang dimiliki gadis itu, pikirnya, maka kelihayannya akan bertambah hebat dan kiranya tidak akan ada lagi tandingannya di dunia ini. Biarpun sekarang dia memiliki kekebalan seperti yang dimiliki nenek itu, namun tanpa ilmu silat tinggi, juga tidak mudah merobohkan lawan. 100 jurus telah lewat dan sudah lebih dari 6 kali nenek itu terpelanting roboh dan terhuyung, namun dia selalu maju lagi dengan makin ganas, seolah-olah pukulan-pukulan maut itu yang kadang-kadang mengandung Tiante Xinjiang, tidak membuatnya nyeri malah memberinya tambahan tenaga dan semangat. In Hong menjadi penasaran dan marah. Teringat bahwa mata kiri nenek itu dapat dibikin buta oleh jarum yang menyambar keluar dari arca kaisar, kini dia menunjukkan serangan-serangan ke arah mata kanan nenek itu. Ai! Nenek itu menjerit marah dan Pek Hiat Moko kini mengepal tinjunya,
Agaknya dia pun terkejut dan siap-siap untuk membantu kawannya. Betapapun hebat ilmu kekebalan mereka, namun mereka tidak dapat membuat biji mata mereka kebal. Karena Hekiat Moli selalu melindungi mata kanannya, maka usaha In Hong untuk menusuk mata itu dengan jari tangannya pun tidak berhasil. Pukulan-pukulannya mengenai pipi dan kepala, namun ternyata kepala nenek itu pun kebal. Dengan geram dia lalu mengerahkan Tiante Xinjiang di tangan kirinya dan pada saat yang baik dia lalu menghantam ulu hati nenek itu dengan tangan kirinya yang terbuka. Des, plak. Tubuh nenek itu kembali terjengkang dan bergulingan sampai jauh akan tetapi dia segera meloncat berdiri lagi. Sedangkan tubuh In Hong terkulai lemas dan dia roboh karena tadi, ketika dia memukul nenek itu sama sekali tidak menangkis melainkan membarengi dengan tamparan tangan kanannya yang mengenai pundak In Hong. Tamparan itu tidak terlalu hebat, akan tetapi karena kuku jari tangan nenek itu beracun dan kuku itu menggurat pundak dekat leher, maka In Hong segera menjadi lemas dan pening oleh pengaruh racun. Hehehehe. Nenek itu meloncat dekat. Des. Tubuh darah itu ditendangnya sampai terguling-guling. Cukup, Molly. Pek Hiat Moko berseru dan dia lalu meloncat, menyambar tubuh In Hong, membawanya ke pintu kamar dan melemparkan tubuh yang lunglai itu ke dalam kamar lalu menutupkan pintunya kembali. In Hong rebah miring dan masih memejamkan matanya karena kepalanya pening. Racun itu tidak akan membunuhmu, Yap In Hong, akan tetapi akan menyiksamu selama 3 hari. Biarlah itu menjadi peringatan bagimu bahwa engkau tidak dapat mengandalkan kepandaianmu terhadap kami di sini. Baru menghadapi Molly seorang saja engkau sudah tidak berdaya. Dan kami ada berdua, dibantu pula oleh Bo Taisu dan Hek Isian Kou yang ingin sekali membunuhmu untuk membalas kematian Hua Hua Qinjin, dan anak buah kami ada 100 orang berjaga di luar. Biarlah dalam 3 hari ini kau ingat baik-baik agar engkau pertimbangkan permintaan kami untuk menyerahkan pusaka dari bokor emas itu kepada kami. Setelah berkata demikian, Pek Hiat Moko mengajak 3 orang kawannya untuk melanjutkan makan minum. Kita harus bersiap-siap, kata Pek Hiat Moko. Sudah kurang lebih setengah bulan sejak gadis ini kami larikan dari istana. Mengingat bahwa gadis ini mempunyai hubungan dengan orang-orang pandai, di antaranya putra ketua Qin Lingpai, maka tidak mustahil kalau sekarang mereka itu sudah mulai menuju ke sini. Tidak hanya di sini kita harus bersiap-siap, sambung Hekiat Moli. Akan tetapi jalan menuju ke lembah ini hanya melalui padang bangkai, maka sebaiknya kalau kita berpesan kepada majikan padang bangkai untuk berjaga-jaga pula dan cepat mengabarkan kalau ada orang dapat melewati padang bangkai dan menuju ke sini. Keadaan sudah mulai gawat dan yang kita hadapi nanti adalah orang-orang pandai, kata Hek Isian Kou. Maka urusan mengirim pesan kepada majikan padang bangkai biarlah dilakukan oleh muridku. Hahaha, baiklah, Sian Kou. Engkau baik sekali bersama muridmu mau membantu kami dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, Moko, semua bantuanku ini hanya untuk satu balasan, yaitu kau serahkan gadis keparat itu kepadaku untuk kupenggal kepalanya dan kupakai sembahyang di depan kuburan Hua Hua Qinjin, kata nenek berpakaian hitam ini gemas. Hahaha, jangan khawatir. Setelah kami selesai dengan dia pasti akan kuserahkan kepalanya kepadamu, jawab Pek Hiat Moko. Dan Pinto membantumu hanya karena Pinto hendak menghadapi keluarga Qin Lingpai untuk membalas kematian Tian Hua Qinjin sahabatku, kata Bo Taisu. Hek Isian Kou lalu mengeluarkan suara melengking tinggi dan tak lama kemudian terdengarlah suara lengking yang sama dan disusul berkelebatnya bayangan merah. Seorang gadis yang usianya tentu ada 25 tahun, bertubuh ramping padat dan wajahnya manis sekali. Gadis ini adalah murid Hek Isian Kou yang bernama Liong Sikui. Seorang gadis manis yang sampai berusia 25 tahun belum juga menikah karena gurunya menghendaki agar dia menikah dengan seorang laki-laki pilihan. Seorang pangeran atau setidaknya putra seorang pangcu yang terkenal atau seorang laki-laki yang memiliki kepandaian lebih tinggi dari gadis itu sendiri, muda dan tampan. Tentu saja sukar sekali mencari jodoh yang ditentukan nilai-nilainya ini dan banyak sudah pemuda yang jatuh hati kepada si Kui yang manis itu terpaksa mundur teratur sehingga sampai berusia 25 tahun, Liong Si Kui masih perawan dan biarpun di dalam hatinya dia sudah ingin sekali menjadi istri orang, namun keinginan ini selalu ditahannya karena selain malu, dia pun takut kepada gurunya yang dalam hal ini amat galak. Subo, kata si Kui sambil menjura ke arah gurunya, sikapnya manis dan gagah.
dan sepasang pedang yang bersarung dan bergagang indah terukir itu tergantung di punggung. Gagangnya nampak di kanan kiri pundaknya, menambah kegagahannya. Pakaiannya sederhana namun terbuat dari sutera merah dan menempel ketat mencetak tubuhnya yang penuh lekuk lengkung menggerahkan, tanda bahwa dia adalah seorang wanita yang sudah masak, seperti setangkai bunga atau buah yang siap untuk dipetik. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli memandang dengan kagum, sedangkan Bout Haisu mengerutkan alisnya sambil berkata, "Xian Kou, apakah bijaksana mengutus muridmu ini ke padang bangkai? Muridmu masih muda dan cantik, dan sepanjang pendengaran Pinto, Angbin Ciukui si pemabok dari padang bangkai itu sukar melewatkan seorang wanita muda yang cantik tanpa diganggunya." Hek Isian Kou mendongkol. Dia mencari mampus kalau berani mengganggu muridku, pula, si Kui dapat menjaga diri sendiri. Lalu nenek berpakaian hitam ini bertanya kepada muridnya. Si Kui, beranikah engkau diutus ke padang bangkai menemui Angbin Ciukui dan Choa Tok Sian Li, majikan-majikan padang bangkai? Gadis itu yang tadi mendengar ucapan Bout Haisu bahwa si pemabok yang berjuluk Angbin Ciukui, setan arak muka merah, itu suka menggoda wanita muda, menjadi merah mukanya dan dia meraba kantong di pinggangnya, yaitu kantong yang terisi senjata rahasianya yang ampuh seperti senjata rahasia gurunya, yaitu Hek Tok Ting, paku racun hitam, lalu menjawab. Tentu saja Tecu berani, Subo. Bersambung ke bab 47. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.